Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan membahas LN baru yang berjudul Spy Classroom. Seperti biasa, gue akan membagi pembahasan ini dalam beberapa part. Dan yang akan gue bahas kali ini adalah volume pertamanya. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Panel cerita pun dibuka di sebuah rumah besar bergaya ala barat yang bernama Istana Kagero. Saat itu ada karakter yang bernama Guido sedang berdiri di depan sebuah pintu kamar. Di sini nampaknya Guido itu adalah guru ataupun bos dari suatu tim mata-mata yang bernama Homura. Sepertinya Guido itu juga sedang berdiri di kamar anak didiknya. Ia pun sangat heran dengan anak didiknya ini, karena memang anak didiknya yang satu ini sangat enggan untuk keluar dari kamarnya. Ia lebih memilih untuk berdiam diri di dalam kamarnya sendirian. Bahkan untuk ke toilet saja, murid Guido ini hanya akan keluar di malam hari ketika semua orang sudah tertidur. Di sini, Guido pun mengetuk pintu kamar muridnya itu. Setelah tidak ada jawaban selama 2 menit, pada akhirnya Guido pun membuka pintu itu dengan keahlian mata-matanya. Dalam kamar muridnya itu, banyak sekali cairan merah mirip darah yang berserakan. Tak hanya di gorden kamarnya, tapi di spray kasurnya juga. Melihat hal itu, Guido pun terlihat sedikit pucat, tapi ia pun segera menyadari kalau itu hanya sebuah cat minyak yang dipakai muridnya untuk melukis. Di sana juga ada seorang anak laki-laki yang merupakan murid dari Guido. Sang murid pun langsung menanyakan tentang alasan gurunya itu datang ke kamarnya. Mendengar hal itu secara gamblang, Guido pun bilang kalau mulai besok muridnya itu akan berpisah dari tim mata-mata Homura dan menjalankan misi sendirian. Misi yang satu ini sangatlah sulit jika dibandingkan dengan misi sebelumnya. Bahkan persentase keberhasilan dari misi kali ini hanyalah 10% saja. Jadi bisa dibilang 90% kemungkinan muridnya ini akan gagal menjalankan misi lalu mati. Kemudian Guido pun menegaskan lagi apakah muridnya itu mau menerima misi ini. Mendengar penjelasan dari Guido, sang murid pun berkata kalau ia sangat berterima kasih kepada Guido. Juga semua teman-temannya di Homura. Ia tidak menyangka nasibnya dulu sebagai anak yatim piatu dapat berubah 180 derajat hingga menjadi mata-mata. Ia juga sangat menyayangi gurunya dan semua timnya di Homura. Jadi, jika itu adalah keputusan dari gurunya, maka ia siap menerima misi itu. Mendengar jawaban itu, Guido pun sedikit menggertakkan giginya, tanda kalau ia sangat kesal karena jawaban dari muridnya itu. Ya memang sih, karena sebenarnya Guido itu berharap kalau murid kesayangannya ini langsung menolak misi yang tidak masuk akal yang ia terima. Tapi semua itu sudah terlambat. Muridnya itu sudah mempersiapkan segala perlengkapan, mulai dari kawat besi untuk mencekik ataupun menyusup, juga pena yang dapat merekam suara. Sebelum pergi, sang murid pun berkata kalau ia sudah menuliskan surat wasiatnya. Ia pun sangat berterima kasih kepada Homura yang sudah mau menjadi keluarganya sampai saat ini. Lalu Guido pun menerima wasiat dari muridnya itu. Di sini, Guido pun bertanya lagi, apakah kau tidak ingin melarikan diri? Mendengar hal itu, sang murid pun menjawab, aku tidak pernah berpikir untuk lari. Setelah mendengarkan hal itu, Guido pun menghela nafasnya dan mencoba untuk merelakan muridnya pergi. Namun sebelum muridnya pergi, Guido pun berkata kalau izinkan dirinya untuk menjuluki murid kesayangannya ini sebagai mata-mata terhebat di dunia. Sang murid pun menerima julukan konyol itu dengan senang hati. Lalu dengan senyuman yang sedikit malu-malu, sang murid pun berkata, aku pergi dulu. Panel cerita pun berpindah ke sebuah prolog cerita. Di sini nampaknya Perang Dunia Kedua itu sudah hampir berakhir. Hampir semua negara juga terlihat saling berdamai. Namun, itu hanyalah sebuah kedok belaka saja. Karena memang saat ini perang di depan muka umum sudah tidak lagi dilakukan. Tapi bukan berarti sudah tidak ada lagi perang. Setiap negara masih berperang, tapi perang yang mereka lakukan adalah perang dingin. Senjata yang mereka andalkan juga bukanlah senjata api lagi. Tetapi senjata yang bisa mereka andalkan pada saat ini adalah informasi. Maka dari itu, semua negara pun berlomba-lomba untuk melatih semua warganya dalam menjadi seorang mata-mata. Ada pula sebuah negara kecil yang bernama Din. Dulunya negara ini adalah sebuah negara yang damai
dan sangat berpaku kepada pertanian untuk menyongsong ekonomi mereka. Negara ini juga tidak ikut dalam perang dingin yang dilakukan oleh negara-negara besar lain. Namun itu hanyalah masa lalu dari negara Din. Karena semenjak negara itu dijajah oleh Kekaisaran Galgado, negara ini sudah berubah total. Saat ini Din sangat dikenal sebagai bahan eksploitasi dari Kekaisaran Galgado. Semua anak yatim piatu yang ada di negara Din akan diambil oleh Kekaisaran untuk dilatih secara habis-habisan dalam menjadi mata-mata bagi Kekaisaran mereka. Bahkan, sekarang ini sudah ada banyak sekali lembaga pendidikan khusus untuk melatih para anak yatim piatu dalam menjadi mata-mata. Pokoknya mata-mata adalah pekerjaan yang lumrah pada saat ini. Lalu di suatu lembaga pendidikan, ada seorang gadis bernama Lily yang sangat dikenal payah untuk menjadi mata-mata. Ia pun hampir tidak bisa menyelesaikan semua pelatihannya dengan sempurna. Ada pula kejadian di mana ia tersesat saat menjalani sebuah misi. Ada juga kejadian di mana Lily tanpa sengaja membuang kode misinya itu ke dalam toilet dan beberapa kejadian konyol lainnya. Hal itu tentu saja merepotkan bagi instruktur yang membimbing Lily. Di sini, sang instruktur pun berkata kalau sepertinya dia sudah tidak sanggup lagi mengajari Lily. Karena semua kegagalan itulah, saat ini Lily hampir di drop out oleh kepala pendidikan sekolahnya. Namun, ada sebuah kesempatan emas bagi Lily untuk terus eksis dalam dunia mata-mata. Ia bisa saja ditransfer langsung ke sebuah tim mata-mata elit dan bisa langsung menjalani sebuah misi sungguhan. Mendengar hal itu, Lily pun sangat senang karena kesempatannya untuk menjadi mata-mata sungguhan pun akan terwujud. Tapi ia pun diberitahu lagi kalau tim mata-mata yang akan ia ikuti itu akan menjalani sebuah misi yang super sulit, di mana nantinya tim itu akan menjalani misi penyusupan yang memiliki persentase keberhasilan hanya 10%. Jadi bisa dibilang persentase kegagalan dari misi itu adalah 90%, dan bisa saja Lily dan semua anggota timnya itu akan mati bila menjalani misi itu. Mendengar hal itu, Lily pun sangat kaget, karena ia tidak menyangka kalau ia akan diperintahkan untuk menjalani misi bunuh diri. Tapi kepala pendidikan berkata kalau sebenarnya Lily itu memiliki sebuah bakat terpendam yang akan berkembang jika Lily bergabung dalam tim ini dan menjalankan misi super sulit itu. Jadi tidak ada gunanya Lily bersekolah di sini lagi. Lagi pula, Lily akan dilatih terlebih dahulu nantinya sebelum ia menjalankan sebuah misi itu. Mendengar hal itu, Lily pun merasa lega. Lalu sang kepala pendidikan pun bertanya lagi tentang pilihan Lily. Apakah Lily itu yakin untuk bergabung dalam tim elit itu, atau ia akan keluar dari dunia mata-mata? Di sini Lily pun terdiam sejenak. Ia pun tidak bisa memikirkan apapun yang akan ia lakukan jika dirinya keluar dari dunia mata-mata. Jadi pada akhirnya, Lily pun memutuskan untuk bergabung dalam tim elit itu. Setelah itu, Lily pun pergi ke kamarnya untuk segera berkemas. Ia memang sudah muak dengan pelajaran yang ia dapat di sekolah ini. Dan dengan wajah yang gembira, ia pun membakar kertas tugas ataupun ujian yang sudah ia kerjakan sebelum ia pergi dari kamar asramanya. Namun di sini sayangnya Lily itu tidak sempat berpamitan dengan semua temannya di sekolah mata-mata. Kemudian Lily pun langsung menaiki kereta untuk menuju markas dari tim elitnya itu. Dalam kereta, Lily pun tidak bisa berhenti membayangkan kalau pastinya ia akan bergabung bersama mata-mata yang sudah sangat profesional. Setelah sampai di stasiun tujuan, Lily pun langsung menuju ke halaman gereja yang merupakan markas dari tim elitnya nanti. Di sini Lily pun langsung memperkenalkan dirinya kepada penjaga gereja itu. Lalu sang penjaga gereja pun melirik ke arah halaman belakang gereja. Melihat hal itu, Lily pun tahu kalau ia diminta untuk pergi ke belakang gereja untuk menemukan markasnya. Benar saja, ternyata di sana ada sebuah rumah besar dengan gaya Eropa. Di sini Lily pun berhenti tepat di depan pintu rumah itu. Ia pun menarik nafasnya dalam-dalam sebelum ia membuka pintu rumah itu. Dan setelah keyakinannya sudah terkumpul, Lily pun langsung memasuki rumah itu, lalu berkata, "Kodonem Hanazono telah datang." Tapi setelah memasuki rumah itu, Lily pun sangat terkejut, karena ada 6 gadis yang seumuran dengan Lily di dalam rumah itu. Jadi Lily pun yakin kalau ke-6 gadis itulah yang akan menjadi rekannya di Tomoshibi, yaitu tim mata-mata elit yang akan dimasuki oleh Lily. Melihat kedatangan Lily, salah satu dari 6 gadis tadi pun bertanya tentang nasib Lily dalam sekolahnya. Apakah Lily juga akan terancam dikeluarkan dari sekolah atau tidak?
Mendengar hal itu, Lily pun hendak menjawabnya. Tapi tiba-tiba saja ada seorang pria yang turun dari tangga rumah itu. Pria itu memiliki rambut hitam panjang dan kulit putih. Bahkan di sini Lily sempat menyangka kalau dia adalah seorang wanita. Tapi Lily pun terkejut dengan cairan merah yang menghiasi pakaian dari pria itu. Sang pria itu pun berkata kalau dirinya adalah Klaus. Dia adalah pemimpin dari tim Tomoshibie ini. Dia jugalah yang akan menjadi pemimpin dari ketujuh gadis yang ada di sini. Ia pun sangat menyambut kedatangan mereka di istana Kagero ini. Klaus juga berkata kalau nantinya mereka semua akan menjalankan misi yang sangat sulit dan hampir mustahil untuk diselesaikan. Tapi jangan khawatir, karena memang dia adalah mata-mata terhebat di dunia, dan dia akan melatih mereka semua agar Tomoshibie ini bisa menyelesaikan misi itu. Pelatihan nantinya akan berjalan selama 1 bulan sebelum mereka melakukan misi. Tapi untuk hari ini, Klaus pun meminta mereka semua untuk beristirahat terlebih dahulu saja, karena pastinya mereka semua telah lelah melakukan perjalanan jauh. Dan pelatihan pertama akan dimulai saat besok pagi. Setelah mengatakan hal itu, Klaus pun langsung kembali ke kamarnya. Di sini, semua gadis di sana pun memutuskan untuk saling berkenalan dan berkeliling rumah itu. Karena memang rumah ini adalah tempat tinggal baru mereka. Dalam rumah ini banyak sekali barang-barang kelas atas, baik itu dari perlengkapan memasak, alat makan, dan furniturnya. Bahkan kamar mandi di dalam rumah ini saja juga sangat besar untuk dipakai oleh mereka semua. Di sini para gadis itu pun sangat senang, karena dalam asrama sekolah mereka saja, mereka itu tidak bisa mendapatkan fasilitas semewah ini. Tapi ada beberapa peraturan dalam rumah itu yang harus mereka tepati. Dan salah satu yang paling menarik perhatian adalah kalau mereka bertujuh itu harus hidup rukun. Lalu para gadis ini pun memutuskan untuk membuat makan malam bersama. Karena memang sebagai mata-mata, para gadis ini sudah dilatih untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Benar saja, persiapan makan malam pun selesai dalam beberapa jam saja. Selama makan malam, mereka pun sempat mengobrol mengenai misi dan pelatihan yang akan mereka jalani. Di sini mereka pun berharap kalau mereka semua bisa menjalani kehidupan barunya dengan baik. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Di sini para gadis itu pun berkumpul untuk menyambut Klaus. Mereka juga menyebut Klaus dengan sebutan bos, karena memang Klaus adalah pemimpin mereka. Tapi Klaus pun mengatakan kalau dirinya lebih senang dipanggil guru saja. Setelah itu mereka pun menjalankan pelatihan pertamanya. Di sini Klaus pun menguji mereka untuk membuka gembok yang sudah didesain khusus selama 1 menit. Klaus juga mengatakan kalau gembok ini adalah pertahanan terendah dari gedung yang akan mereka susupi nantinya. Tapi hasilnya cukup mengecewakan, di mana hanya ada 1 orang saja yang berhasil melakukannya. Melihat hal itu, Klaus pun mencoba untuk mendemonstrasikan kemampuannya dalam membuka ke-6 gembok lain yang masih tertutup selama 1 menit. Di sini Klaus pun dapat melakukannya dengan sangat mudah. Lalu para gadis itu pun sangat terkejut ketika melihat kemampuan dari Klaus. Mereka pun sempat memiliki ekspektasi kalau mereka itu benar-benar diajari oleh mata-mata yang profesional. Jadi kemungkinan saja mereka akan selamat dalam menjalani misi itu nantinya. Tapi yang sangat disayangkan di sini, ternyata Klaus itu sangat tidak pandai dalam mengajari seseorang. Bahkan lebih parahnya lagi, Klaus itu memang udah tahu kalau dirinya itu nggak pandai mengajari orang. Jadi di sini Klaus pun malah menyuruh para gadis itu untuk belajar sendiri saja dan kembali ke kamarnya. Tentu saja sikap Klaus itu sangat membuat mereka menjadi kesal. Di sini mereka pun sepertinya sudah pasrah untuk menjalani misi bunuh diri itu. Tapi tidak bagi Lily. Di sini nampaknya Lily itu masih belum patah semangat dan terlihat dari sorot matanya yang masih membara. Namun para gadis itu pun sepertinya berhenti berlatih dan lebih memilih untuk berbelanja bahan makanan saja. Lily pun bertugas untuk membeli kentang di kota. Saat perjalanan pulang, Lily pun tidak sengaja melihat seorang nenek yang tasnya itu dicuri. Kemudian sang pencuri itu berlari ke arah Lily dan menabraknya. Sontak Lily pun terjatuh bersama seluruh kentangnya. Di sini Lily pun memeriksa apakah kentangnya itu ada yang hilang atau tidak. Namun anehnya, pencuri itu langsung tergeletak di tanah setelah menabrak Lily. Kemudian, Lily pun mengambil tas nenek itu dan mengembalikannya. Lalu Lily juga berkata untuk lebih berhati-hati lagi kepada nenek itu. Dan sebagai upah telah menolong nenek itu, Lily pun bertanya tempat wisata paling populer apakah yang ada di kota ini. Mendengar hal itu, nenek itu pun langsung memberitahu Lily semua tempat wisata yang ada di kota ini. Lalu nenek itu pun pergi dari sana.
Setelah melihat nenek itu pergi, Lily pun mendekati sang pencuri dan melepaskan jarum yang tertancap di badan pencuri itu. Ternyata, di saat pencuri itu menabrak Lily, Lily pun langsung menusukkan jarum beracun yang biasa ia bawa. Yaps, Lily yang selama ini kita kira adalah orang yang gagal dalam menjadi mata-mata dan tidak berbakat, ternyata memiliki bakat yang cukup menyeramkan untuk membantai ataupun menumbangkan seseorang. Dengan mata yang dingin, Lily pun berkata, "Kau terlalu lemah untuk menjadi seorang pencuri." Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Di sini ternyata Lily itu mencoba untuk mendatangi Klaus untuk mengajaknya berwisata. Namun setelah memasuki kamar Klaus, Lily itu pun sangat terkejut karena kamar Klaus itu dipenuhi dengan cairan berwarna merah. Tapi Lily pun sadar kalau itu hanyalah sebuah cat minyak. Di sini Lily pun memaksa Klaus untuk pergi berwisata dengannya. Dan karena paksaan itu, Klaus pun mau tidak mau harus menemani Lily. Mereka pun bersenang-senang dalam kota. Di sini Klaus itu pun sempat menanyakan kenapa hanya mereka berdua yang pergi. Mendengar hal itu, Lily pun menjawab kalau yang lainnya itu sedang sibuk berlatih. Tapi itu adalah sebuah kebohongan, karena baru saja mereka berpapasan dengan anggota Tomoshibie lainnya yang sedang berjalan-jalan juga di kota. Oh ya, di sini Lily itu sempat tersangkut kakinya saat sedang membawa beberapa barang belanjaannya. Tapi untungnya Klaus itu bisa menangkap Lily dengan mudah. Di sini Klaus pun heran kenapa Lily itu sangat ceroboh, padahal dia adalah mata-mata. Mendengar hal itu, Lily pun hanya bisa tersenyum polos. Panel cerita pun berpindah ke sore harinya. Di sini mereka pun sedang pergi ke tengah danau sebagai destinasi wisata terakhir mereka. Dalam kapal itu, hanya ada mereka berdua, dan tidak ada kapal lain selain kapal mereka. Di sini, Klaus juga sempat bercerita kepada Lily kalau sebenarnya ini adalah pengalaman pertamanya dalam menjadi bos suatu tim mata-mata. Ia juga akan berusaha kuat untuk melatih mereka semua agar mereka bisa kembali dengan selamat setelah menjalani misi yang mustahil itu. Ia tidak akan membiarkan mereka semua mati sia-sia. Namun tiba-tiba saja, Lily pun mendekati Klaus, bahkan mereka itu hampir bersentuhan. Tapi tak disangka, gas penuh racun pun keluar dari sekujur tubuh Lily. Di sini dengan tatapan dingin, Lily pun berkata kalau ia akan mengalahkan Klaus. Di sini Klaus pun lengah. Jadi pada akhirnya, ia pun dibuat tak berdaya karena gas beracun dari Lily. Namun di sini, ia pun heran kenapa Lily itu tidak terkena efek dari gas beracunnya sendiri. Mendengar hal itu, Lily pun berkata kalau ia itu memiliki keanehan, dan keanehannya adalah kebal terhadap racun. Jadi dulunya desa Lily itu dijadikan bahan percobaan untuk menguji racun baru dari kekaisaran. Alhasil seluruh warga desa Lily pun pada mokat semua. Tapi hanya ada satu orang yang berhasil selamat dalam peristiwa itu. Dia adalah Lily. Di sini Lily pun langsung berkata kalau ia itu ingin Klaus mengabulkan keinginannya. Keinginan pertama Lily, Klaus itu harus membubarkan Tomoshibie. Dan ia juga menuntut keamanan dari Klaus. Karena memang jika para petinggi tahu kalau Tomoshibie itu dibubarkan tanpa menjalankan misi, maka hal itu bisa dianggap sebagai pengkhianatan. Dan mereka semua bisa dieksekusi. Di sini tentu saja Klaus pun tidak setuju dengan Lily, tapi ia pun berjanji akan menjamin Lily dan yang lainnya itu menjadi mata-mata yang hebat. Namun nampaknya Lily itu tidak percaya lagi dan tidak mau mendengar bacotan dari Klaus karena memang ia tahu sendiri kalau Klaus itu sangatlah payah dalam mengajarkan seseorang. Di sini Klaus itu sempat mengancam Lily kalau dia itu akan menghajar Lily dengan senjata di sakunya. Tapi Lily pun tahu itu adalah kebohongan. Jadi pas lagi Lily itu terjatuh dan ditangkap oleh Klaus, Lily itu sempat memeriksa seluruh tubuh dari Klaus. Dan ia pun yakin tidak ada senjata yang dibawa oleh Klaus. Dan karena diskusi mereka itu tidak berjalan dengan lancar, akhirnya Klaus pun menunjukkan kualitasnya sebagai mata-mata yang hebat. Di sini ternyata Klaus itu sudah menebak sebagian rencana dari Lily dan berhasil membalikkan keadaan dengan cepat. Klaus pun dengan mudahnya dapat mengikat kaki Lily di jangkar perahu dan melubangi perahu itu agar mereka bisa tenggelam bersama. Jadi Klaus itu menggunakan tenaga terakhirnya untuk melakukan semua hal itu. Jadi di sini Lily juga mau tidak mau harus memberikan penawar racun kepada Klaus agar dirinya itu tidak tenggelam bersama Klaus. Di sini Lily pun menyerah dan berkata kalau ia itu telah meninggalkan penawar racunnya di kamarnya. Sontak mereka berdua pun sangat terkejut dalam situasi itu. Namun pada akhirnya Lily itu berhasil mendayung perahu mereka ke daratan sebelum tenggelam.
Melihat aksi Lily kali ini, nampaknya kelas itu sudah mendapatkan ide bagaimana caranya mengajari para gadis ini menjadi mata-mata yang hebat. Lalu kelas juga meminta Lily untuk menjadi kapten dari Tomoshibie. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Hari itu kelas pun mengumumkan sesuatu yang tidak terduga di hadapan Tomoshibie. Di sini, kelas pun mengatakan kalau para gadis itu harus mencoba mengalahkan ataupun membunuhnya sebagai pelatihan mereka. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan dari light novel Spy Classroom-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.